Ketika selesai dimandiin Bang Ibnu, mohon maaf, keluar dari dubur saya itu ular segede paha Bang Ibnu lah. Bawa ke samping, itu ular dibakar. Ketika ular itu dibakar, baju ibu saya yang lagi ada di dapur kebakar. Ini ada hikmahnya juga. Itu tabib sampai ngomong, Ji, lu mau tahu nggak siapa yang ngerjain, yang bikin anak lu begini? Sebetulnya lu yang diincar. Dikasih tahu. Yang sebetulnya lu yang diincar, tapi yang kena anak lu. Ini orang mau ngancurin hidup lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Boy Penumpiter Sidik dalam channel Timbul Misteri. Di segmen Kongkumis kali ini, di samping gua udah ada narasumber yang akan berbagi pengalaman misterinya untuk kita semua. Di perjalanan kali ini, narasumber gua mempunyai pengalaman sewaktu dia menjadi korban dari jahilnya manusia nih, menjadi korban santet. Untuk lebih detailnya, langsung aja kita berkenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Guru. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih Bang Guru. Alhamdulillah. Banyak nih dari teman-teman juga minta Bang Guru dihadirin lagi dong buat bercerita gitu kan. Subhanallah. Ya, kita berterima kasih nih Bang Guru udah mau mampir. Ya, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semua, narasumber gua kali ini Bang Ustadz Jaka Sembung ya, Bang Guru. Panggilan Ustadz Jaka Sembung. Nah, Pak Ustadz ini juga pernah bercerita di Timur Misteri waktu itu di kerajaan Mbah Ratu, Bunda Ratu di Kawah Ratu tuh. Yang sempet tuh saya ngeditnya aja, guru mesenin buat baca Fatihah dulu sebelum ngedit. Itu saya jalan itu Bang Guru. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Judul itu juga nggak keganti. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita Bang Guru sebelumnya ada nih di video ini. Oke, di kesempatan kali ini Bang Guru mau cerita pengalaman waktu disantet orang. Ya. Itu kisi-kisinya gimana sih Bang Guru? Saya masih kecil itu. Oh, masih kecil. Jadi sebetulnya tujuannya ya mungkin akan tua. Oh, maksudnya santetnya ini buat orang tua? Oh ya, cuman kenanya ke saya. Oke, itu gimana tuh? Sedikit kilas perjalanannya tuh. Langsung gas aja deh. Enggak, kita minta kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya. Yang pasti, ya kalau cerita ini pilu banget gitu. Kan memang kita bukan hanya sekedar mendengar cerita, tapi kita sendiri yang merasakan gitu. Di usia kecil kita diceritain sama orang tua, walaupun seperti itu waktu masih inget lah, walaupun kita masih kecil masih inget, tapi diceritakan kembali detail sama orang tua bagaimana saya itu kena santet. Kalau orang bilang pesdar, kempes modar. Oke, kempes mati. Soalnya perut saya melendung udah gede banget. Bahkan katanya becak saya tekin kuat patah. Saking besarnya itu, naik becanya patah? Ya, padahal usia saya sekitar 5 atau 6 tahun. Nggak masuk logika? Nggak masuk logika. Begitu. Oke Bang Guru, tahan dulu Bang Guru. Nah, buat teman-teman semua, pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari ceritanya. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama narasumbernya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Sebelum masuk ke ceritanya, gue juga lagi-lagi mau mengingatkan untuk teman-teman yang mau jadi narasumber di Timbul Misteri, teman-teman bisa DM di Instagram kita, Timbul Misteri, atau juga kirimkan email di timbulmisteri.cr@gmail.com, atau juga kirimkan email di timbulmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya nanti ada di kolom deskripsi. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Yang pertama, saya mohon doanya buat orang tua saya. Amin, amin.
Kan memang orang tua saya dua-duanya udah nggak ada. Udah almarhum. Udah almarhum. Jadi kejadian sekitar tahun 85-86 lah. Jadi usia saya sekolah pun belum. Karena usia 5 tahun, 6 tahun. Kalau dulu kan sekolah SD itu masuk atau ibtidaiyah 7 tahun. 7 tahun. Saya aja 7 tahun waktu itu. Jadi menurut kisah dari orang tua saya, ya tadi dibilang itu pesdar, kempes, modar. Nah itu sebelum kejadian itu sering terjadi hal-hal aneh di rumah saya. Kejanggalan gitu ya? Kejanggalan. Karena ya mohon maaf mungkin dulu orang tua saya bisa dianggapan berada lah. Ya, obat kesehatan berkecukupan lah. Udah gitu orang tua udah haji. Sekarang dulu kan kalau yang namanya tuan haji kan berada nyohor gitu ya dulu di tahun itu. Karena beliau haji tahun 82, Haji Akbar waktu itu. Ya entah gimana itu sering kejadian burung jalak nabrak pintu rumah. Muslihat yang menyerupai guru mungkin. Nah, kalau secara akal jendela itu tinggi. Saya yang bocah umur 5 tahun atau 6 tahun nggak mungkin Harus bisa naik. Sedangkan posisi saya sering adanya main di musola. Gitu. Jadi pas gitu, Daus ngapain? Nah, saya kan nama asli kan Firdaus. Lu ngapain di samping? Di samping itu memang kebun, waktu itu kebun, memang ada beberapa makam, ya agak serem lah samping rumah saya waktu itu. Ngomel kan, Empok, ngapain gitu. Satu, kata Empok, ya mungkin mau nakut-nakutin bagaimana, makan nongol-nongol jendela gitu. Tapi ntar dilihat nggak ada. Kosong, kadang-kadang nggak dilihat, tapi tiba-tiba pas kita pulang, lu ngapain main-main ke samping? Ya udah samping dari samping, kalau kita dari musola. Ya, biasa kan kalau dulu kita bocah mainnya di musola ya. Nah, terus kejadian aneh-aneh. Banyaklah hal-hal mistis yang kejanggalan di rumah waktu itu. Cuman memang ya dianggap masih hal-hal yang biasa aja, normal. Kan biasa kalau orang dulu kan depan pintu rumah bikin apa namanya bingkai kaligrafi itu ayat kursi atau apa, nabrak mati. Itu udah beberapa kali katanya sering. Ya aneh aja sekarang sekencang-kencangnya burung nabrak, ya masa mati sih. Lagi pula kan biasanya burung masa-masa nabrak kan dia gitu. udah tahu kecepatan. Nah, yang kedua kalau sore dilihat kedebong jadi batang pisang nih, terus bisa berubah jadi ular. Jadi sering banyak tanda-tanda kejanggalan. Ya cuman kan mungkin saat itu orang tua tidak terlalu respon ya. Bahkan katanya sering ada penampakan saya. Jadi kakak saya yang perempuan sering lihat ke jendela waktu maghrib ataupun malam tuh ada muka saya ngintip di jendela. Nah sampailah tibanya nih, tiba-tiba saya punya penyakit. Saya kalau cerita ini ya mohon maaf kalau ada Bang Ibnu nih. Ya karena kita juga kesian sama orang tua, bersusah payah udah berobat kemana-mana. Ya dipikir kan masih penyakit medis lah awalnya. Semakin lama perut semakin kenceng, semakin gede, berobat kemana-mana udah nggak kehitung lah mungkin biaya untuk masalah berobat saya. Akhirnya sampailah berobat sampai seorang tabib. Kalau dulu bisa dikatakan ya dukun cuman Islami gitu kan, tabib panggilnya. Diperintahkan sama dia, Ji, ntar gua ke rumah lu siapin aja tikar pandan. Ini cerita orang tua saya almarhum. Lu siapin aja tikar pandan, terus kembang 7 rupa. Nah itu air panas sebak. Air panas. Jadi
Itu tikar pandan dibikin kayak apa namanya rumah-rumahan, dikunjupin gitu. Iya. Nah kita dimasukin ke dalam situ. Jadi itu air panas di bak, ditaruhin air kembang, pas anget kita dimandiin, diguyur. Itu ngerjainnya kalau nggak salah ya menjelang sore lah, menjelang sore. Ketika selesai dimandiin Bang Ibnu, mohon maaf, keluar dari dubur saya itu ular segede paha Bang Ibnu lah. Ular sanca. Itu panjangnya kurang lebih hampir 2 meteran lah. Berarti yang bikin perut besar Itu di dalam itu ular. Wah. Cuman dalam keadaan mati. Ular itu mati. Oke. Ular itu akhirnya dibawa ke samping. Nah, jadi kan waktu itu memang rumah saya kan berdekatan dengan pom bensin. Belakang rumah saya itu pom bensin, dan memang orang tua saya juga itu almarhum kerja di pom bensin. Dan ibu saya itu dagang warung nasi. Nah, dibawa ke samping, itu ular dibakar. Ketika ular itu dibakar, baju ibu saya yang lagi ada di dapur kebakar. Dengan sendirinya gitu? Dengan sendirinya, padahal dalam keadaan lagi nggak masak. Tapi bukan baju yang dipakai? Ini lagi dipakai. Yang lagi dipakai? Lagi dipakai. Jadi itu ular dibakar, tiba-tiba di dalam di dapur teriak. Akhirnya tadi almarhum bokap sama tabib itu, sama yang nggak tahu ada siapa waktu itu, kalau nggak salah dulu ada Mang Dulah lah yang tinggal di rumah saya, ngikut sama keluarga saya. Tuh lari, ada apa ke dapur? Rupanya itu api sudah naik ke pinggang. Baju daster orang tua nyokap itu udah kebakar. Alhamdulillahnya di situ kempes lah perut saya pas ular itu keluar. Ini ada hikmahnya juga. Itu tabib sampai ngomong, Ji, lu mau tahu nggak siapa yang ngerjain, yang bikin anak lu begini? Sebetulnya lu yang diincar. Dikasih tahu. Yang sebetulnya lu yang diincar, tapi yang kena anak lo. Ini orang mau ngancurin hidup lo. Cuman orang tua saya saat itu Bang Ibnu jawabnya begini, nggak usah. Cukup yang penting anak saya sembuh. Itu permintaan orang tua? Orang tua. Jadi dia nggak mau tahu, walaupun mau dikasih tahu. Itu saya sebetulnya pas dapat cerita itu ya gemes juga. Iya, pada umumnya ketika kita pengen dikasih tahu, kita pengen tahu perbuatan siapa. Tahu. Coba setelah berpikir, oh bagus juga ya. Andai kata mungkin orang tua saya masih sabar, nggak dendam orang yang ngirim santet itu, ya mungkin saya pribadi yang kena saat ini, kalau tahu namanya orang itu saya bakal masih benci. Kita yang kebawahnya nggak kontrol emosi. Nah, jadi luar biasa. Di situ ada pelajaran lah buat saya. Nah, setelah saya sembuh dari penyakit itu, mulailah ada efek buat kehidupan saya Bang Ibnu. Efeknya itu, saya yang biasanya nggak terlalu peka dengan hal-hal yang goib, itu mulai. Semenjak kejadian itu? Ya, jadi apa ya, keinginan pengen bisa ilmu-ilmu ya hikmah segala macam itu besar. Iya. Jadi saya masuk SD sekitar umur 7 apapun 8 tahun itu saya udah belajar ilmu-ilmu gituan. Jadi apa ya, secara spontanitas itu apa, semangat ataupun giroh buat belajar gituan tuh ada. Padahal ya, nama anak kecil kan seharusnya nggak begitu-gituan, cuek iya, gitu. Nggak terlalu respon. Bahkan emang saya punya engkong itu bisa dikatakan sesepuh dan orang bisa. Banyak orang yang berobat sama beliau. Saya minta belajar minta sama beliau segala macam nggak pernah dikasih. Padahal cucunya segala macam orang lain minta apa aja dikasih. Pas saya ngomong, Kong, ini kita lah yang lain dibagi, kita kagak. Udah lu mah nggak usah, yang ada aja. Yang kita nggak paham, yang ada aja apa.
Nah, kita memang sering banyak di rumah engkong. Ya, engkong ini juga mempunyai kebiasaan setiap malam Jumat itu dia punya ruangan, kalau kata orang dulu mau pangking ya. Yang dia naruh susu, sesajen lah gitu ya. Kita ini salah satunya orang yang suka makanin sajen gitu. Iya, gitu. Bekas engkong ini. Bekas engkong, nggak diomelin. Iya. Gitu, yang penting ya setelah kata dia udah selesai naruh gitu. Memang ya ada keanehannya apa ketika dia misalnya naruh setiap naruhnya itu tiap malam Jumat habis maghrib nih. Itu kalau kita masih di bawah jam 12 malam kita minum itu rasa masih enak. Minumannya? Susu ya masih rasa susu. Kopi ya masih rasa kopi. Tapi ketika kita makannya itu pagi, ya kadang-kadang kita kan udah ketiduran segala macam, baru ingat wah engkong belum kita ambil nih. Iya. Atau masuk ke kap. Itu di antara cucunya emang saya doang yang paling badar. Iya. Enggak, ya. Iya, istilah kata entah kenapa punya keberanian masuk ke panggeng gitu. Engkong tuh nggak pernah ngomel, cuma nyengir doang. Iya. Kalau yang lain mah istilah kata buat janganan buat masuk, buat ngeliat pintu panggeng aja segen. Iya. Gitu. Kalau kita masuk. Tapi kalau kita minum pagi itu, bahkan roti yang ditaruh di meja pangkeng itu rasanya ambar udah, tawar. Mau yang susu, mau yang teh, mau yang itu itu coba. Namun kita anak masih bocah nggak punya kepikiran apa-apa begitu. Saya kata, kok rasanya beda kalau kita minum malam-malam gitu. Cuman, wah, berarti kalau mau minum kalau misalnya engkong habis naruh gitu. Jadi walaupun engkong habis naruh cuma selang setengah jam 10 menit bahkan dia tahu kita masuk minum tuh nggak ngomel, nggak marah. Gitu. Udah sering kita diajak kalau ngobatin kemana. Diajak doang, nggak ngapa-ngapain kita. Dia nyembur, orang kesurupan, apa segala macam. Jadi kemauan saya untuk mendalami keingintahuan itu luar biasa. Nah, beranjaklah saya mulai masuk sekolah tanpa disadarin saya ini sama hal-hal yang begitu rasanya akrab. Makin dekat. Makin dekat. Bahkan saya pernah ngalamin kayak orang, mohon maaf ya, kayak orang PA begitu. Setiap masuk jam 12 malam, badan saya itu jalan. Jalan sendiri? Jalan sendiri. Jadi itu kita sadar, mau ngapain sih? Cuman kaki jalan. Itu dibawanya ke tempat-tempat yang serem, sepi, mau kebun, mau tempat-tempat yang luar biasa, mungkin orang pun nggak mau lewat. Saya sadar, cuman nggak bisa nahan diri. Bergerak dengan sendirinya itu gitu? Itu hampir setahun begitu. Bahkan kita merasa, ya gue stres. Sadar gitu? Sadar, cuman nggak bisa menghentikan langkah. Hampir tiap malam. Hampir itu begitu. Asal masuk kita mau tidur jam 11 malam, mau tidur setengah 12 malam, itu pasti bangun. Ketika orang yang udah pada tidur, kita nyelinap pelan-pelan keluar dari rumah, itu jalan. Itu di usia berapa tuh? Ya sekitar umur SD kelas 4-5. Kan masih bocah. Masih yang nggak logika kalau malah nyamperin tempat yang angker. Iya. Dan hobinya lagi, saya sempat sampai ditarik, diseret dari motor Vespa sama orang tua saya almarhum. Saya itu hobinya beda sama yang lain, saya mainnya ke kuburan-kuburan kumpi. Iya, jadi ya bocah semasa itu yang harus enak main kuda-kudaan. Main sama anak seusianya lah. Itu saya mainnya ke kuburan kumpi. Sendirian? Sendirian. Pernah pas lagi di situ, kita lagi main di kuburan kumpi, yang ada di daerah Pondok Kelapa, orang tua lewat. Ngeliat saya. Diseret pakai motor Vespa. Nyampe depan rumah, dijeblosin ke dalam got sama almarhum. Ya orang di situ nggak ada yang berani nolongin. Waktu itu juga bokap RT waktu itu kan, jadi RT. Pagi udah apa sampai nyokap juga nggak berani nolongin.
berjalan waktu, mulailah saya ini sadar bahwasanya saya ini punya kebiasaan aneh gitu. Kebiasaan anehnya ini, kalau di tempat-tempat yang biasa orang takut lah, kayak di areal pemakaman, tempat-tempat pun ini serem gitu. Kalau kata mpok saya, lu kok ngobrol sama siapa sih? Iya, kadang-kadang ngobrol sendiri. Padahal kita ngerasa emang ada kayak temen, Ada lawan ngobrol. Ada lawan ngobrol gitu. Ada misal kayak malam-malam nih ada tamu. Jadi kayak temen almarhum bokap. Kita duduk nemenin. Bokap mau tidur. Nemenin di depan duduk. Ngobrol. Keluar gitu. Keluar. Ngobrol. Cuman empok kan denger kita ngoceh. Lah siapa dah? Ustaz keluar. Udah gedek-dewekan. Masuk loh. Domelin kita. Ngapain di luar? Oh, itu kan sian. Nggak ada yang nemenin. Abe tidur kan, kita mengeluarkan tuh Abe. Sembarangan aja masuk. Kita masih belum sadar bahwasanya setelah kita udah mulai dewasa mikir, berarti itu empok nggak lihat. Iya, baru sadar. Baru ngeh kalau bahwasanya yang selama ini kita ajak ngobrol segala macam itu adalah bukan bangsa kita. Cuman guru aja yang Ini lihat. saya aja yang lihat. Nah, mulailah bercandaan saya semakin parah sama kawan-kawan. Saya tuh di musola ada kurung batang depan musola. Itu saya tuh nakut-nakutin temen itu, benar-benar nggak ada takutnya jadi orang. Masuk ke dalam kurung batang gitu Bang Ibnu. Iya. Saya tiduran. Kan kita mau janji ntar jam berapa kita di musola tidur. Ya kita duluan dah tuh tiduran di kurung batang. Pas dia nyampe, saya bangun dari kurung batang. Ayo lari semua. Jadi kayak orang nggak Konyol gitu. konyol, tapi kayak orang nggak punya rasa takut gitu. Dan juga di waktu itu di musola bawah ada seseorang yang kerjanya bawa ambulan, supir ambulan, dan dia naruh ambulannya dekat musola. Itu saya nggak ada takut, orang lihat ambulan aja takut. Saya mah kagak ada takut habisan. Ya nggak tahu, nggak takut apa nggak paham. Pokoknya begitu. Seneng aja gitu, Seneng sama spot-spot yang serem gitu. Nah, akhirnya mulailah saya merasa nggak nyaman. Nggak nyamannya terlalu banyak hal-hal yang di luar saya datang tiba-tiba ketakutan. Jadi kalau datang ketakutan Bang di kamar nih, terus saya sampai begini luar biasa, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bener-bener takut, bener-bener takut, bener-bener takut. Itu bisa dikatakan ya sebulan sekali mah ada rasa itu. Secara tiba-tiba. Iya. Pokoknya kalau udah begitu udah luar biasa rasanya. Bener-bener ngeliat, jangankan ngeliat yang apa namanya, ngeliat hal-hal yang makhluk halus gitu. Ngeliat orang aja saya udah nggak bisa. Takut. Akhirnya kan engkong yang bisa ini ngomong, lo udah dipilih, lu cari jalannya, lu cari kuncinya. Ya, cuman kita kan masih bocah juga, belum terlalu paham. Apaan sih kong kudu iyan tak lu paham, gitu. Nah, mulailah ini emang perjalanan yang luar biasa hidup saya. Akhirnya saya sakit lagi. Nah, ini sakitnya ini ya bisa dikatakan kayak nggak waras. Jadi badan sama pikiran nggak sinkron. Jadi udah bagaimana ya? Cuman ada keanehan. Ini makan bakso nih sama empok pada bareng-bareng sekeluarga ada gitu ya. Dia makan bakso biasa nih. Itu kita tunjuk. Pedes.
jadi pedas Bang Ibnu. Yang tadinya nggak pedas. Jadi pertamanya nggak pedas, aneh po, lah aku bisa jadi pedas nih. Iya. Tadi manis gitu, pakai kecap. Terus keanehan lagi, saya pribadi sering melihat penampakan di warung-warung yang pakai apa ya, kalau sekarang itu pesugihan atau bagaimana. Iya. Jadi misal mohon maaf ada restoran nih, sebelah sononya pocong, sebelah sininya ada genderuwo, gitu. Cuman kita kan belum bisa mengartikan Ini apa gitu. nah pas sudah kemari-mari kita udah banyak mungkin kita sharing sama yang lain segala macam, rupanya memang warung itu pakai Ada yang pesugihan. sebagian pakai kayak gitu. Gitu. Bahkan belanja dewasa segala macam. Mohon maaf waktu itu pernah saya omongin, saya pernah berendam di Kalimalang 40 malam. Di zaman setelah kata orang Jakarta di tahun 2000-an masih ada yang model gitu. Iya. Jadi sakitnya saya ini yang kedua, saya nggak bisa ngikutin pikiran saya. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Jadi udah semaunya badan. Kayak tadi itu yang mungkin jalan ya hampir sama seperti itu. Cuman kalau itu jalan itu udah hilang. Gitu. Cuman pokoknya sering berkata gini, lah kok gua begini? Nah gitu. Lah kok gua begini? Gitu. Akhirnya ya orang tua juga ngeliat keanehan saya di situ. Selakatan nih bocah, akhirnya saya diajak berobat lagi. Berobat lagi ke seorang kiai. Nah kata kiai, ini dia punya leluhur orang bisa. Ini banyak piaraan-piaraan leluhurnya yang pengen nemplok, pengen ikut, kata dia gitu. Ya orang tua kan nggak mau, maksudnya ya kalau bisa mah nggak usah lah, karena apalagi bocah kan. Beresiko. Iya, kecuali kalau emang kita udah bisa mengendaliin. Apa jawabnya? Nggak bisa. Dia harus terima. Tugas Pak Haji, ya orang tua saya dia omongin, tugas Pak Haji itu bimbing dia, cari yang bisa bimbing dia. Nah mulailah itu orang tua saya aktif, ngajak saya ziarah ke makam Keramat Empang, Keramat Luar Batang, pengajian-pengajian ke guru-guru spiritual buat ikut majlis zikir. Terus saya digembleng di situ. Jadi ngajarinnya bukan pakai lisan, perbuatan orang tua saya. Gitu. Dan saya pun mungkin merasakan sampai saat ini Bang Ibnu. Ini mungkin saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Mungkin juga kalau yang dengerin ini cerita, ya mungkin rumornya udah banyak. Cuma kan mereka hanya melihat sisi luarnya aja. Saya ini bisa dikatakan orang yang sudah berumah tangga sekian kali. Bisa dikatakan 7 kali udah. 7 kali berumah tangga. 7 kali berumah tangga. Dan anehnya, rumah tangga saya itu pisah bukan karena ribut. Bukan perkara suatu perkara. Bukan suatu perkara yang pantas untuk bisa jadi perceraian. Atas dasar? Atas dasar ya pokoknya hal kecil kayak misal orang tua yang kurang bagaimana, mertua bagaimana. Jadi sepele lah. Saya kata yang satu hal yang nggak bakal kepikirkan bahwasanya itu akan terjadi satu perceraian, gitu. Cuman anehnya ini saya gampang cari gantinya, dipermudah gitu. Mudah gitu, mudah begitu lagi, mudah begitu sampai ya Allah ya Rob ini kutukan apa buat saya? Saya kan pengen berumah tangga juga bahagia, pengen kayak yang lain iri, nikah sekali punya keturunan awet ngurusin anak. Sampai-sampai ini jadi cerita pribadi Bang Ibnu. Nggak apa-apa Bang. Saya sama anak saya yang pertama dari istri yang pertama itu 10 tahun
baru ketemu sekali dari usia dia 2 minggu lahir. 10 tahun baru ketemu lagi gitu. 10 tahun baru ketemu dan sampai sekarang nggak ketemu lagi. Baru sekali itu. Baru sekali itu doang. Padahal dekat. Oke. Pernikahan yang ketiga, yang kedua saya nggak dapet anak, yang ketiga dapet anak. Kejadian sama di usia 2 minggu hancur lagi rumah tangga. 2 minggu lahir anak. Setelah lahir. Setelah lahir 2 minggu pisah lagi sampai sekarang begitu. Dipisahkan dengan anak lagi. Dipisahkan lagi sampai sekarang usianya udah sekitar 8 atau 9 tahun. Sampai sekarang saya nggak ketemu sama anak. Jauh dekat nih buat yang kedua, yang ketiga ini? Cianjur. Oh, agak jauh mungkin. Agak jauh. Itu anak laki-laki. Kalau yang pertama itu kan cewek. Nikah lagi. Gampang nikah, gampang pisah. Saya kan secara logika, kok bisa begini? Muhasabah diri ya? Muhasabah diri gitu. Saya kata, mohon maaf, kalau dosa, siapa manusia yang nggak punya dosa? Siapa yang nggak punya salah? Bahkan kita memang tempatnya salah dan hilap, lupa. Itu kan emang kita manusia. Tapi kenapa saya dipilih sama Allah untuk melewati perjalanan hidup yang luar biasa? Harus merasakan hal, bisa kata. Cuman karena memang saya ini orangnya pandai, bersandiwara lah untuk di depan orang banyak, tetap tampil happy, padahal batin tetap nangis. Rata-ratanya seperti itu, Bang Guru. Iya, tetap siapa sih yang mau dipisahkan dengan buah hati? Betul. Ketika orang sedang senang-senangnya buah hati lahir, ketika orang sedang girang-girangnya umur masih bayi, masih merah, nggak ada masalah, nggak ada kembang keributan yang luar biasa. Kok tiba-tiba langsung bisa nangis, batin kita nangis. Cuman kalau di depan orang lain ya, bahkan orang mungkin karena melihat saya udah beberapa kali gonta-ganti, mereka menganggap saya yang punya posisi salah. Ya saya cuekin lah, orang cuma tahu luarnya doang. Akhirnya saya sempat ngasoh nggak mau nikah lagi tuh. Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun terjebak saya. Terjebak, saya fokus lagi dengan dunia, gituan lagi. Saya ngamalin apa aja. Bahkan, ya mohon maaf, hal-hal yang nggak baik pun saya kerjain. Maksudnya begini, orang sampai minta hancurin rumah tangga orang, sampai pelet, sampai menyatukan orang yang kagak mau jadi mau, segala macam itu saya lakuin. Nggak peduli udah hukumnya bagaimana. Dipelajarin tuh, Guru, pelajarin. Bukan pelajarin. Apa ya? Orang datang, kita mau bisa, nggak bisa, saya sanggupin. Gitu. Tapi entah kenapa kejodohan. Iya. Gitu. Sehingga memancing yang lain buat ngikut. Nah, iya kan. Ada nih, bisa. Saya sendiri nggak paham. Saya bisanya di mana? Karena saya emang nggak pernah belajar khusus. Bahkan amalan bagaimana nggak terlalu. Bahkan untuk amalan yang khusus untuk itu nggak pernah saya jalanin. Ada perempuan, orang tuanya pengen nih perempuan nikah sama orang kaya. Waktu itu lakiannya itu orang Kalimantan. Itu perempuan nggak mau aja. Satu masih muda banget. Akhirnya datang ke rumah saya. Bang, tolongin lah. Ini biar si A mau sama si ini. Mana fotonya? So bisa. Iya. Iya. Kerjain lah tuh. Iya. Di sini fotonya dua-duanya. Itu tanpa kita sadarin, kita ritual segala macam tanpa ada, ya nggak ada. Saya kata nggak ada panduan lah untuk begini, tapi tiba spontanitas begini-begini. Itu dia datang malam habis Isya, jam 8 pagi datang lagi tuh Bang Ibnu, ngucapin makasih. Itu pagi-pagi perempuannya, anaknya mau dinikahin.
Dikasih kemudahan untuk hal Dikasih itu. kemudahan itu, entah bantuan jin apa, memang bagaimana, wallahu alam saya nggak paham dah. Gitu. Yang pasti saya anggap itu saya salah. Ya karena memang ya kita bukan bicara takdir. Ya mungkin ya memaksakan lah. Dan terakhir belum lama ya 2 tahun ini saya kabar mereka bisa rumah tangganya. Itulah dampaknya mungkin Ya. sesuatu yang nggak baik pasti dampaknya nggak baik gitu ya. Nah, saya mulai ya di 2 tahun saya menduda itu, saya mulai gemar lah ngamalin sesuatu, pengen bisa buka alam gaib, Tambah semangat. tambah semangat. Saya yang jalan ini buat 3 hari 3 malam kagak tidur, melek mata, melekan, sampai nyewa kawan. Pokoknya kita nggak boleh ngelenggut. Pokoknya kalau lu ngeliat gua ada mau tidur, tabok gitu. aja. Iya. Sampai segitunya, sampai kita itu berendam 9 malam Jumat di Gadok, Ciawi. Bogor. Ya, yang pertemuan 2 arus tuh. Iya. Yang katanya ada petilasan Bung Karno. Cuman anehnya, satu, hidup saya nggak tenang. Yang kedua, walaupun duit gampang, ya kalau bisa dikatakan duit setan dimakan jin, gimana? Iya. Iya, nggak ada kejadian ya? Nggak ada kejadian. Habis begitu aja. Iya. Padahal peluang buat tipu orang banyak banget, Bang. Betul. Lagi ketika kita menjadi orang yang dipercaya. Wah, ada yang datang. Bang, nih duit 15 juta. Tolong angkatin ini, angkatin itu. Kan bicara berhasil mah kan urusan belakangan. Iya. Penting duit masuk kantong dulu. Gitu. Itu di akhir-akhir saya mau tobat. Malah diimingin seperti itu. Diimingin yang luar biasa. Diimingin yang luar biasa. Saya udah capek sebetulnya. Makanya saya di lingkungan dipanggilnya babe. Iya, tua ulun waktunya. Iya. Karena terjun ke dunia itu dari rumah aja mungkin. Iya, emang demen buat sama hal-hal gituan. Dan juga yang namanya akrab sama hal-hal mistis, kita melihat orang yang punya, ini kita masuk nih ke rumah orang, rupanya dia itu punya apa, itu kita tunjukin. Jadi akhirnya kita tuh kemana-mana nggak nyaman, Bang Ibnu. Iya, betul. Nggak nyaman. Kalau orang mungkin melihat dia punya kelebihan tuh bisa ngeliat-liat. Padahal kita yang merasakan, kalau boleh milih, gue nggak pengen, nggak usah, capek. Mungkin karena tabirnya kebuka kali Bu ya. Ya karena saya tadi awal saya pas kena santet itu, mulai ada perubahan dalam perjalanan hidup saya, bahkan sampai imbasnya, ya bukan ngomong kita namanya menyalahi takdir, saya sampai gagal terus dalam rumah tangga. Saya yakin ini ada pengaruh yang kata di luar nalar gitu. Masa sih dari tahun 2007 sampai tahun 2000 berapa ini masuknya 2020 lah. 2021 saya hitungan berapa tahun tuh? Dari 2007 sampai ke 2020. Iya. Ya 3 tahun. 13 tahun ya? 13 tahun ya? 13 tahun. Masa 7 kali nikah sih, Bang? Waktu yang singkat seperti itu ya, nggak mungkin juga sih. Iya, saya hampir sekarang saya tuh nggak habis pikir gitu. Padahal saya berumah tangga biasa aja. Bahkan bisa dikatakan istri-istri saya, mereka sangat-sangat mencintai saya. Jahil, nyombong dah. Terlalu, gimana ya, kalau boleh berburu sih bagusnya gitu. Jadi 13 tahun, 7 istri. Wah, iya. Ini Timur Misteri ini baru bisa keungkap di sini. Banyak teman-teman pada pengen tahu, saya nggak kasih tahu perjalanan saya. Di video inilah semua pertanyaan itu terjawab nih. Ya sebetulnya juga menjadi guna gulana saya sampai saat-saat ini. Apa gitu? Emang sempat sih di daerah Cidahu, saya temu dengan seorang kiai. Waktu itu pernah sowan. Saya sempat disuruh buka baju tuh sama kiai, buka baju, dipegang-pegang. Hati-hati nih.
perempuan ini masalahnya. Oke. Gitu. Ujian terbesarnya perempuan maksudnya? Ujian terbesarnya perempuan. Cuman nggak dijelasin dalam masalah apa. Semuanya kalimatnya hati-hati. Dan ya mungkin Bang Ibnu boleh megangin saya nih. Belum pernah, selama kenal belum pernah kan. Itu beda dengan kulit orang lain. Kalau orang pernah sampai beberapa kiai yang nggak sengaja kita di acara dia ngerangkul, astagfirullahaladzim. Jadi kayak orang tahu dia kayak pakai apa sih namanya kulit gitu. Yang saya pegang tuh agak keras gitu, kelang gitu. Kayak kita kalau bahasanya itunya kapalan. Nah, kayak kapalan. Padahal biasa aja. Enggak, dari postur badan guru kan gemuk nih, seharusnya lembek. Harusnya kan? lembek. Tapi saya pegang dari keras. Cuman ini doang. Iya. Sini ke bawah. Normal. Anehnya kalau ini dikerok sakit. Kalau kita masuk angin dikerokin sakit. Kalau pinggang setengah ke bawah nggak masalah dikerok. Yang bagian itu aja. Padahal seharusnya ini yang kencang. Karena itu kan keras ya. Kagak sakit seharusnya. Iya. Tapi ini nggak sanggup saya kalau dikerokin. Kalau ke bawah saya senang. Tapi kalau di sampai sekarang itu misteri itu juga belum bisa dipecahkan. Oke. Gitu. Ini ada apa? Ini ada apa? Gitu. Nah makanya sekilas inilah ya perjalanan hidup saya yang saya pernah jadi korban kejahatan orang lain yang mungkin niatnya zalim kepada keluarga saya, orang tua saya, akhirnya saya yang kena. Tapi alhamdulillah Allah masih takdirkan saya panjang umur. Nah saat ini ya nasihat juga tadi tuh, jangan kalau emang kita pernah ngalamin hal ini udahlah nggak perlu tahu siapa yang menjadi penyebabnya, siapa yang penting sembuh. Ketika kita nih yang menjadi korban bisa terima, tapi kan keturunan kita ya, keturunan kita kan bisa menjadi dendam penerus takutnya gitu ya. Itu orang tua Bang Guru ini luar biasa pemikiran. Dan juga kan belum tentu apa yang dikatakan orang itu kan benar. Betul. Ya, namanya manusia hanya sekedar gambaran atau apa. Nantinya takut jadi fitnah. Fitnah. Jadi itu aja pelajaran. Dan juga kalau memang kawan-kawan Timur Misteri pernah ngalamin hal-hal semacam yang mungkin mirip dengan cepet-cepet cari pembimbing lah gitu, karena banyak kejadian orang ngamalin ilmu segala macam akhirnya stres karena nggak ada bimbingan. Nah karena nggak ada yang bimbing, gila lah bisa dikatakan banyak kan seperti itu ya. Alhamdulillah mungkin saya pribadi ya saat ini alhamdulillah terjebak di jalan yang benar. Terjebak di jalan yang benar. Tersesat. Karena masih selamat juga tersesat di jalan yang benar gitu ya. Tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Ya walaupun saat ini saya merasakan efek-efek hal-hal yang itu, saya masih banyak misteri yang saya rasakan sampai saat ini Bang Ibnu. Sampai saat ini saya tertarik dengan dunia-dunia podcast seperti ini nih ya, karena memang saya salah satu pelaku yang merasakan dan berani mengungkapkan kembali ya, cuma sekedar untuk sebagai pelajaran lah. Karena pengalaman nggak perlu kita alami sendiri, tapi kita bisa mengambil pengalaman dari orang lain. Tinggal gimana teman-teman semua menilai dari sisi negatif atau positif ya. Iya. Dan juga ya nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Sekarang itu ya sekali lagi saya bilang Indonesia itu kan unik. Indonesia unik dan sakti. Hal-hal yang seperti ini masih banyak di masyarakat kita. Ya ilmu-ilmu santet itu masih luar biasa. Apalagi sekarang. Kalau dulu santet tuh model-model begitu tuh. Iya, datang-datang muntah darah mati, datang-datang kayak tadi itu perut gede mati segala macam. Kalau sekarang itu kayak penyakit medis Bang Ibnu. Masuknya tuh jadi pelan-pelan, grogot. Bahkan saya sampai saat ini masih kadang-kadang merasakan seperti itu. Masih ada? Iya, saya pikir saat ini saya, ya Allah, mudah-mudahan sih salah gitu ya. Cuman saya sempat berpikir, apakah ini masih ada pengaruh dari orang-orang yang nggak suka sama keluarga saya atau bagaimana? Karena memang mohon maaf, dari sekian banyak anak orang tua saya, cuman saya doang lah yang punya dikasih kesempatan oleh Allah berkibar lah.
Sila kata saya dikasih kesempatan dakwah keluar kota, ke pelosok segala macam. Itu hal-hal yang mungkin saya anggap nggak pernah terpikirkan sama sekali. Foto saya yang harus ada di jalanan, iya, dinantikan sama Ya, jadi, ratusan. maksudnya jadi manfaat lah buat orang banyak gitu. Gitu. Nah, sampai saat ini kadang-kadang kalau lagi datang masanya saya seperti bagaimana ya, penyakit saya datang, itu secara sering tiba-tiba saya namanya ngalamin ceramah pingsan itu udah 2 kali. Lagi ceramah? Lagi ceramah saya pingsan. Terus apa namanya, tiba-tiba drop. Misalnya kita nih habis johor sehat, wes persiapan lah, ntar malam kita mau berangkat acara kemana, tiba-tiba tuh menjelang maghrib drop total. Pernah ngalamin juga. Saya ini orang yang paling susah tidur sore, paling susah. Mau dalam keadaan kurang sehat, mau dalam keadaan capek, susah. Pernah tuh udah pakaian rapi, sholat maghrib, udah ngomong sama istri, entar kita mau berangkat acara, habis sholat maghrib, pules, Ketiduran. bangun-bangun jam 11 malam. Dibangunin sama istri, nggak mau bangun. Gitu. Itu kalau lagi datang gitu. Kalau lagi datang. Dan juga entah kenapa, saya nggak paham nih gitu ya, kenapa saya sering diuji. Diujinya itu ketika kita ceramah di mana-mana itu ada aja. Saya pernah ngalamin yang namanya, yang saya pernah sempat saya ngomong tuh, ngobrol di rumah panitia, keluar dari rumah panitia mau ke tempat acara yang berjarak 50 meter, tiba-tiba suara saya hilang. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Saya pernah ngalamin nama saya disebut, mari MC nih, MC. Kita sehat, ngopi, ngobrol. Nama kita mau dipanggil, itu saya nggak bisa ngangkat pala. Begini ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita ya baca apa aja deh yang kita bisa, baru bisa. Sering ngalamin di mana-mana tempat lah. Ya, kita lagi ceramah kayak didorong batu besar itu di daerah Garut. Sampai wah ilaha illallah, sampai luar biasa dalam keadaan lagi ceramah. Maksudnya apa? Jadi saya merasa mungkin pikiran saya punya mungkin ada pendamping goib yang saya nggak sadari, yang akhirnya memancing orang untuk bagaimana sama saya gitu, yang bisa juga gitu. Padahal kita itu nggak bagaimana gitu. Makanya saya juga kadang-kadang ya Allah ya Rabb, ini harus bagaimana. Sampai saat ini pun walaupun kita udah tua begini masih jadi misteri. Apa sih kehidupan gue ini harus bagaimana gitu? Kalau saya mendeskripsikan itu mungkin kemungkinan gitu Bang Guru. Apa ketika Guru mau melakukan kebaikan ini si makhluk ini nggak suka atau gimana? Maksudnya nih yang sosok pendamping yang Guru bilang ini memberikan energi buat kawasan-kawasan sekitar nih ketika Guru ceramah di suatu kampung gitu kan. Pasti kan di situ ada makhluk-makhluk baik. Nah, sosok yang mendampingi Guru ini memberikan energi sehingga sosok yang di situ tuh memancing buat larang gitu mungkin. Bisa begitu mungkin bisa begitu Bang Ibnu, karena ya kita secara manusiawinya kita datang udah uluk salam, sopan lah yang namanya kita, apalagi kita di seorang pendakwah ya nggak mungkin kan gitu bagaimana Pak ya, cium tangan segala macam. Tapi kenapa itu memancing orang yang bisa itu untuk ngetes saya? Iya, jadi mungkin memancing, makanya saya bilang ya dari yang makhluk-makhluk di sana apa atas makhluk itu ya punya orang juga nih, jadi memancing untuk menantang gitu Guru. Iya, ya Allah ya Rob. Jadi sampai sekarang itu ya Allah, ya mesti bagaimana di usia saya udah masuk 41 sekarang, saya juga ditambah fisik yang lemah segala macam. Hal-hal ini tuh masih belum bisa lepas dari kehidupan saya. Tapi kadang-kadang biasa, kadang-kadang parah efeknya. Jadi datang-datang gitu. Makanya ya masalah rumah tangga tiba-tiba datang begitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Padahal nggak pantas lah hal itu untuk menjadi satu ujungnya itu perceraian segala macam. Terus tiba-tiba
udah kita ngalamin yang namanya depan rumah saya kan banyak kolam dulu ya. Itu tiba-tiba ikan sekolah mati semua. Ikan koi puluhan juta tiba-tiba mati semua, burung apa segala macam. Banyak hal-hal yang di luar nalar saya lah Pak. Setelah kata yang namanya ikan kan kudunya mati atu-atu atau bagaimana gitu ya? barengan sekolah mati. Waktu itu pernah ngalamin 76 ekor ikan koi yang gede-gedenya segini atuh. Secara tiba-tiba Mati semuanya. Pokoknya luar biasa lah. Ya mungkin nggak terlalu bagaimana ya, karena emang saya cerita ini agak ngambang. Karena emang saya sebetulnya berusaha untuk nahan. Saya kesian sama orang tua saya. karena ini perjalanan hidup ya Bang. Iya. Jadi bukan ya kalau mungkin kalau bicara kita cerita hal-hal mistis yang lain mah enak. Ini cuman saya ngerasain Perjalanan sendiri. Iya, orang tua apalagi udah meninggal, saya belum sempat bisa bahagia. Bahkan mereka nggak melihat yang laki ini saya begini gitu. Cita-citanya berarti kan beliau mondokin saya, santrenin saya karena pengen punya anak yang bagaimana pastinya Ya, kan. punya manfaat untuk masyarakat, minimal banget untuk keluarganya gitu. Tapi beliau tahun 2001 meninggal, nggak sempat melihat ya keadaan saya sekarang. Makanya salah satunya saya nggak mau mingser dari rumah saya karena memang ada makam orang tua di situ. Saya pengen ngabdi lah. Ya paling nggak kalau ngeliat makam orang tua mah ilok, masa saya nggak doain tiap saat kan begitu ya. Gitu. Jadi pesannya ya begitu aja Bang Ibnu pada kawan-kawan misteri. Kita jangan terlalu bagaimana juga, jangan terlalu gampang, ya terlalu parno juga jangan, tapi terlalu cuek juga jangan. Karena gimana pun hal-hal semacam ini masih banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Betul. Iya. Apalagi perkara sakit hati ya Bang. Iya, makanya kan saya kemarin pernah ngomong salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan manusia itu pada lisannya. Jaga lisan kita sama manusia. Ya wallahu alam, mungkin orang tua saya punya salah ucap, menyinggung perasaan, nyakitin hati orang sehingga berbuat zolim. Akhirnya saya yang kena. Ya jagalah tingkah laku kita. Jangan bagaimana sumpah serapah, omongan jangan macem-macem. Kan saya mah ya Allah ya Rabb, yang nggak habis pikir itu dari kecil sampai sekarang kehidupan saya itu bisa anggap miris gitu, miris. Cuman emang air mata mungkin udah habis kali Bang Ibnu. Iya, depan orang sih saya masih bisa tawa. Iya, bahkan sampai ada yang ngomong begini, sian amat hidup lu ya, kawin cerai. Bilang kasihan di mananya sih Bang itu rumah tangga berantakan. Iya kalau kita ngeliat dari situnya, tapi lihat dari sisi lain dong. Lah lihat dari mana? Gue dikasih kesempatan sama Allah buat ngerasain daging halal banyak. Itu dia. Kan jadi tawa ya, jadi senang. Iya. Cuman buat ngalihin, kalau saya pikirin ikut terpuruk, stres, ikut terpuruk sama ejekan teman. Oke. Akhirnya begitu. Padahal mah batin nangis begitu. Nah, gitu ya, mungkin nanti kalau memang penonton dari Timur Misteri yang mau ngasih nasihat buat saya silahkan Tinggalin di kolom komentar Bang Guru ya. Apa yang mesti saya lakukan atau apa gitu. Saya nggak peduli siapapun yang ngasih nasihat, kalau memang itu baik kenapa enggak gitu. Selama itu buat ngebangun kita ya kita terima ya. Nah, apalagi sekarang posisi saya kan Bang Ibnu tahu sendiri, saya itu lagi membangun bentuk ya silakan sejarah baru lah karena dalam keluarga saya. Karena emang orang tua saya bukan seorang kiai, orang tua saya bukan seorang ustadz. Ya saya pengen benar-benar saya itu berdiri itu bendera sendiri. Kalau mungkin sahabat-sahabat yang lain dia jadi ustadz, dia jadi kiai karena emang orang tuanya, keluarganya, keluarga kiai, turunan gitu. Kalau saya emang enggak gitu. Ya tapi dengan kondisi saya yang kadang-kadang ngedrop, lemah segala macam, luar biasa. Makanya kalau ngeliat kemarin tuh status Bang Ibnu
jadiin nggak ya yang mau diajakin naik kemana tuh? Berdua aja, budget aman. Budget aman. Wah kalau gue sehat aja sama ini, Ngikut, langsung gue ngikut gas gitu. Semangat masih tinggi. Iya. Cuman emang kemampuan Faktor. nggak ada. Faktor saya. Saya doain biar panjang guru Iya. sehat, panjang umur. Amin, 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 amin. Cuman bisa, ya Allah sedih. Sekarang setelah kata di usia baru 41, tapi benar-benar udah bisa dikatakan nggak berdaya. Ya mungkin saya sadar diri, banyak salah, banyak dosa, banyak yang saya lakukan di masa-masa lalu, mungkin ini hukuman buat saya. Yang penting ya udahlah kita jaga lisan kita jaga perilaku kita, dan juga tentunya penonton sobat Timur Misteri ini kan pasti dengan nonton channel yang begini berarti kan memang akrab sama dunia mistis. Betul. Gitu. Nah, ketika kita memang akrab di dunia mistis, ya kita juga tetap waspada, kita tetap jaga diri kita, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, biar jangan sampai kita ini juga ya bernasib seperti saya lah. Iya, korban santet yang wa ilaha illallah. Itu kalau orang tua yang cerita dulu nangis, karena emang ya kita korbannya. Gitu, ya Allah. Bukan lagi orang lain, saya sendiri. Gitu. Bahkan penyakit saya dari 2016 sampai saat ini saya rasa juga nggak normal medis banget. Ada hal mistis. Ada hal mistisnya gitu yang saya anggap. Sering banget kejadiannya begitulah. Hal-hal yang nggak diduga, sehat datang-datang drop, sehat datang-datang nggak bisa pergi, bahkan sampai wah luar biasa. Sampai saat ini saya merasakan itu semua. Ya, semoga menjadi penggugur dosa guru. Amin, 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 amin. Paket yang guru terima ya, terlebih guru lebih paham lah, kita lebih ikhlas menerimanya bang guru ya. Iya. Biar jadi penggugur dosa kita. Amin, amin. Doain saya biar bisa Ya. jadi orang benar ya. Amin, amin, doa bidua guru. Kita juga biar benar biar jadi orang kepake buat orang banyak, minimal banget buat keluarga kita. Ya, jadi pertama saya minta maaf Bang Ibnu. Jadi ini saya cerita mungkin emang perjalanan hidup pribadi saya yang agak baik, udah skip aja, udah nggak usah dihiraukan. Ada yang baik ya ikutin, yang nggak baik ya tinggalin gitu. Udah. Ya, terserah dah mau bagaimana. Ini mungkin kalau ada yang dari luar orang lihat pengen tahu kehidupan saya, ya inilah saya bisa bongkar yang selama ini. Ya karena di sini pun ada sisi-sisi mistiknya ya bang guru ya. Iya, karena memang perjalanan saya berawal ketika saya kena santet. Itu aja, sehingga saya suka sama dunia-dunia beginian. Dan ini juga hal yang aneh, sekian tahun saya udah nggak peduli, tiba-tiba kenapa di tahun-tahun ini saya merasa terpanggil kembali untuk membahas gitu. Gitu. Ya udah sebegitu aja, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, Bang Guru sebelumnya terima kasih udah mau berbagi pengalamannya nih buat kita semua ya, buat teman-teman semua. Lagi-lagi gue nggak bosan-bosan nih ngingatin, tetap teman-teman yang punya sisi buat ngambil buat mandang cerita ini Bang Guru ya. Tinggal gimana teman-teman mandangnya nih, dari sisi negatif atau dari segi positif. Kalau saya pribadi ya saya ngambilnya dari sisi positifnya Bang Guru. Lagi-lagi ini perjalanan hidup. Semua orang mempunyai pengalaman hidup, yang mana pengalaman itu ya kita jadikan pelajaran, jadi menjadikan orang yang terpuruk sama masa lalu gitu. Harus Iya, bangkit lah. Bangkit lah intinya gitu. Semua ini ya Allah punya takdir gitu. Oke Bang Guru, ada yang mau saya tanyain, tapi sebelumnya saya mau mendoakan almarhum nih, semoga almarhum orang tuanya Bang Guru amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya dijadikan taman daripada taman surga. Amin ya Allah. Oke Bang Guru, kita kembali ke santet ini nih. Di kondisi 5 tahun Guru udah menjadi korban salah sasaran santet, bisa dibilang ya. Nah itu ularnya itu pas dibakar itu kebakar Bang Guru? Iya, ketika dibakar ya kan biasa aja. Langsung pada ngerespon ke nyokap nih ya. Iya. Tiba-tiba nyokap di dalam rumah tuh bajunya kebakar. Pas sudah pada lari semua ke dapur ngeliat nyokap yang kebakar, lalu dimatiin apinya, ya kan kembali lagi ke tempat tadi. Iya, ular ini masih ada nggak gitu? Ular tetap masih ada. Masih ada. Ular masih itu. Jadi ular itu benar-benar nyata. Ular yang fisiknya jelas gitu. Jelas. Ular. Iya. Cuman kondisinya mati. Kondisinya mati. Itu begini, besarang dalam perut saya itu ular segitu gedenya. Nah, apa yang Guru rasain?
Ada nggak aktivitas itu si ular atau sakit atau gimana? Jadi kalau buat merasakan sakit saya nggak bisa jelasin karena mungkin saya masih terlalu bocah ya. Yang pasti apa namanya, saya kayak bocah yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya bagaimana sih perut segitu gedenya, ya sampai orang ngomong asalnya nengokin pesdar, kempes mudar gitu aja. Jadi ya orang anggapan tetangga orang kampung itu ya saya itu orang yang nggak bakalan Panjang ada hidupnya. harapan hidup gitu. Karena memang udah ngeliat kondisinya seperti itu. Udah miris ya. Ya alhamdulillahnya kempes nggak modar kan gitu Bang. Iya, alhamdulillahnya sembuh gitu. Kalau sekarang gendut kebanyakan makan. Kan lain lagi nih, bukan korban sandar lagi. Ulaan. Iya. Nah, berarti kan ketika nggak sampai situ gitu Bang Guru, maksudnya ketika ular itu udah keluar, perut udah kempes, nah ini nih bekas-bekasannya ini nih, sampai Guru itu, ya sampai sekarang ini pun masih ada gitu. Iya, karena saya rasa begini, saya bisa, ya mungkin efek-efek hal-hal yang saya rasakan saat ini banyak Allah istilah kata turun tangan lah lewat doa-doa saya yang melindungi saya, ataupun guru-guru saya banyak membantu sehingga saya masih bisa jalanin seperti biasa walaupun masih berasa gitu, tapi nggak terlalu Kuat. Bagaimana gitu ya, nggak terlalu efeknya itu nggak terlalu besar gitu ya, karena mungkin Ada protek mungkin. gitu, karena saya pribadi ya mungkin karena sudah diajarin untuk berzikir segala macam, walaupun ya emang kelemahan saya ya mungkin angin-anginan gitu ya, angot-angotan gitu, bukan orang bener banget gitu, gak begajulan gitu. Ya mungkin kalau saya masih akrab jalan ini kemarin 2 tahun itu saya sampai begini-begini itu ya mungkin efek akan semakin keras, Semakin kuat. makin kuat gitu. Cuman sekarang saya itu saya pikir cuek, cuman saya berserah diri sama Allah. Lebih berserah. Lebih besar dia, udahlah terserah mau gimana, saya cuma berpikir siapa yang menanam dia yang memetik. Dia yang menuai. Nah, dia nanam dia nuai lah gitu jam. Udah begitu aja, banyak mohon perlindungan aja sama Allah, ya Allah ya Rabbana. Kalau memang ingat pesan untuk Kiai bahwasanya pengaruh gaib itu nggak bakal bisa lepas dari saya, ya udah. Yang penting jangan jadi efeknya yang nggak baik. Cuman emang kadang-kadang kalau lagi dalam keadaan kita drop, sedih, kepikiran, ngapa sih gue yang harus begini gitu. Gitu. Kadang-kadang stres juga kita, ya Allah. Naik turun gitu ya. Ya soalnya kehidupan kita ini kayaknya nggak biasa dengan seperti yang dialamin orang-orang lain gitu. Yang lain kayaknya hidupnya enak, normal, bahkan ya ngeliat orang-orang di usia saya, di atas usia saya 50, 60, bahkan 70 masih sehat, masih gagah, bisa ngapain aja. Saya udah nggak bisa gitu. Kenapa gitu? Ya mungkin ya inilah memang resiko perjalanan hidupan yang saya harus jalanin gitu. Jadi cuma minta kekuatan aja. Biar Allah itu kasih kekuatan buat saya, biar tetap semangat karena saya masih banyak PR yang harus saya laluin. Ya semoga semua PR-PR-nya itu menjadi tercapai dan Guru juga dipanjangkan umur serta sehat walafiat. Amin. Oke, Guru, kiranya itu aja yang bisa saya tanyakan buat perjalanan kisahnya Bang Guru. Lagi-lagi saya berterima kasih Bang Guru udah mau bercerita di Timbul Misteri. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi lagi Guru ya. Amin, amin. Saya bisa mampir lagi nih ke Saung Kerinduan pasti. Cerita mistis yang lain lagi. Banyak nih Bang Guru, ini banyak nih cerita-cerita mistisnya. Jadi ini sisipan buat pribadi aja. Ya ini semua di cerita Bang Guru ini poinnya. Tapi di sisi-sisi lain ini banyak nih di perjalanan yang ininya banyak ada cerita, ininya ada cerita, ini poin garis lurusnya aja nih. Garis lurus aja yang lebih banyak ke arah pribadi. Iya, banyak nih di perjalanan goibnya. Iya, kan dulu ngobrol nih. Kalau bisa kata mah waktu zaman kayak Bang Ibnu kan demen juga walaupun nggak terlalu banyak gunung yang saya daki gitu kan. Ya apalagi pengalaman di situ ya luar biasa karena memang ya efek saya pekaknya ini yang saya anggap sungguh sangat memusingkan gitu. Pengennya mah kayak yang lain, enjoy aja kawan-kawan kita di rumah yang pada biasa naik gunung.
pan-pan aja, nggak ada gangguan gini. Kenapa sih gue gitu, gitu. Tapi nggak dijadikan suatu penyesalan juga ya Bang Guru ya, karena ini udah garis Tuhan yang dikasih buat kita gitu ya. Oke. Nah Bang Guru, semoga saya juga nih bisa silaturahmi lagi nih ke tempat Bang Guru di Saung Kerinduan pastinya. Oke. Bang Guru ini punya channel YouTube Bang Guru ya, channel Kerinduan. Yang isinya apa nih Bang Guru? Kalau saat ini kan emang masih gado-gado ya. Ada ya random lah apa aja ya. Iya, dari dakwah saya, terus apa namanya komedi. Nah, coba saya mau pengen begini, lebih banyak manfaat saya mau ambil. Saya pengen coba menguak sejarah daripada ya mungkin tempat-tempat bersejarah seperti makam, petilasan, wali segala macam, yang mana kita pengen datengin itu makam dan nyari narasumber untuk bercerita tentang sejarahnya itu tempat. Pengen mencoba itu, makanya saya ya dari Saung Kerinduan pengen minta dibantu sama Timur Misteri. Siap Bang Guru, nanti ya sebisa kita, ketika kita punya kebisaannya kita bantu gitu. Apa yang Guru butuhkan, insya Allah selama kita mampu kita bantu. Nah buat teman-teman juga intip nih channelnya Bang Guru di Saung Kerinduan, karena nanti bakal diisi-isi sama sesuatu yang membedah, sesuatu yang bersejarah ya Guru ya. Nanti teman-teman bisa bantu Bang Guru dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya channel Saung Kerinduan. Ini dah tuh. Saung Kerinduan. Nah buat teman-teman juga jangan lupa juga nih subscribe channel Timur Misteri. Saling dong, biar semakin semangat. Betul. Ya, selain nonton, subscribe juga, biar kita bisa terus berkembang lagi, memberikan video-video terbaik dan teman-teman. HP bini, HP anak ambil subscribe gitu. Ambil HP anak, HP bini. Kadang mana anak kecil udah punya HP, subscribein aja dulu. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan minta maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Putra Siddiq dan Ustadz Jaka Sembung pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.